Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar sahabat? Senang sekali rasanya bisa kembali lagi hadir di hari-hari kalian yang insya Allah penuh berkah dan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, seperti biasa sebelum kita membagikan salah satu kisah yang mungkin menjadi inspirasi hidup untuk kita, tak ada salahnya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel yang sederhana ini. Datang dari seorang nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang bertanya tentang tertundanya kematian. Bicara tentang kematian, siapa sih yang gak kenal sama kematian? Rasanya semua orang kalau mendengar kata-kata ini, yang di benaknya adalah pikiran-pikiran yang takut akan alam kubur. Akan tetapi, apakah kematian itu bisa ditunda? Diriwayatkan dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dikala kematian datang menghampirimu, dia tidak bisa ditunda ataupun dipercepat. Akan tetapi di kisah salah satu ini, sahabat, ada kejadian menarik yang harus menjadikan sebuah hikmah hidup yang mungkin bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda yang soleh yang sedang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud alaihissalam. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Dan Nabi Daud pun berkata kepadanya, "Wahai malaikat, mengapa engkau memandangi dia?" Malaikat Israel pun menjawab, "Ya Nabi Allah, aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawab seorang pemuda tersebut. Nabi Daud pun berpesan, "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini." Pemuda itu pun pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis, dan dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang engkau alami beberapa hari ini." Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8 dia menemui Nabi Daud alaihissalam di tempat tersebut dan duduk di sampingnya.
kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. Wahai malaikat, bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa anak pemuda ini dalam waktu 7 hari ke depan? Malaikat maut pun menjawab, ya Nabi Allah. Nabi Daud pun berkata lagi, telah berlalu 8 hari, 8 hari lagi, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Malaikat pun menjawab, wahai Daud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang. Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah di atas kita bisa mengambil hikmah bahwasannya ketika seorang hamba yang taat beribadah kepadanya, yang taat untuk menjalankan apa yang diperintahkan olehnya, dan beramal soleh setiap harinya, bisa jadi itu adalah salah satu amalan yang bisa menunda kematian. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan inspirasi yang sedikit bisa membawa hikmah ini akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Akhirul kalam, admin pamit. Ila liqa wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.